Geser mic sedikit. Ya. 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Kita tolabul ilmi kembali dengan mengkaji pembahasan fikih keluarga. Ya, pembahasan fikih keluarga. Ya, ini baik yang manfaatnya untuk rekan-rekan muda sekalian maupun yang telah menikah. Malam ini kita bahas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandi junub sekali ketika mengelilingi istrinya. Ya, mengelilingi istri beliau, istri-istri beliau cukup sekali mandi saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan. Baik, kita lihat langsung ke hadis nomor 1031. Ya, nomor 1031. Nanti kami tambahkan, ini hadisnya singkat, ya. Poin-poin faedahnya kita tambahkan lagi dari pembahasan yang lainnya, yang ini biasanya ditanyakan oleh kaum muslimin ketika ya mereka itu ya mendapati masalah junub ini. Jadi termasuk yang suami istri juga ada yang belum memahami tentang masalah mandi junub. Ya, ini penting sekali poin-poin yang nanti kami jelaskan. Ya, nanti ada satu hadis kemudian kami tambahkan dengan poin-poin masalah yang mesti kaum muslimin juga mengetahuinya. Baik, kita lihat hadis dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yatufu ala nisaihi, mengelilingi istri-istrinya, artinya menggilir istri-istrinya dalam satu malam, dan beliau hanya sekali mandi saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun lafadznya itu lafadz Imam Muslim. Ya. Baik, kita lihat hadis ini. Baik, kita lihat hadis ini. Faedahnya, hadis ini jadi dalil Nabi SAW punya kekuatan dalam hubungan intim. Dan ini termasuk bukti suatu mujizat pada Nabi kita Muhammad SAW. Anas itu katakan, karena Nabi SAW yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati minal laili wan nahar. Nabi SAW itu pernah mengelilingi istri-istrinya, artinya membuat giliran untuk istri-istrinya pada malam dan siang hari, itu satu waktu saja gitu. Dan istri-istri beliau ada wahunna 11. Ingat, istri beliau ada 11. Kemudian ada yang bertanya kepada Anas, ya, au kana yutiku, Nabi SAW sanggup seperti itu? Kemudian Anas itu jawab, kunna natahaddasu annahu u'tiya quwwatu salasin. Ingat, Nabi SAW itu diberikan karunia seperti 30 laki-laki. 30 laki-laki.
Dan tadi disebutkan istri Nabi SAW 11 ya. Padahal kalau yang meninggal dunia itu 2, berarti sisa 9 sebenarnya. Yang dimaksudkan di sini, dimasukin 11, di situ ada budak beliau Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Ya, Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Yang punya putra dari beliau Ibrahim. Kemudian ada Royhana binti Zaid An-Nadriyah, bekas tawanan perang dari Bani Quraidah. Namun sejatinya Nabi SAW itu ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan 9 istri. Nah terus yang berikutnya lagi faedah yang bisa kita ambil lagi, hadis ini jadi dalil boleh cukup 1 kali mandi saja, liman kana indau aksar min imra'ah. Jika ada seorang itu punya istri lebih daripada 1. Dia misalnya gilir dalam 1 malam itu 2 kali, 2 istrinya gitu ya. Maka dia cukup dengan 1 kali mandi saja. Namun nanti kami akan jelaskan poin tambahan di sini. Nabi SAW itu ya katakan idza ahta ahadukum ahlahu summa arada ay ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Jika salah seorang di antara kalian itu mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulangi hubungan intim. Bisa jadi dengan istri yang sama atau bisa jadi dengan istri pertama kemudian istri kedua gitu. Falyatawadda bainahuma wudu'an. Maka hendaklah untuk hubungan intim yang pertama dan kedua ia pisah dengan wudu. Artinya ada wudu ketika itu sebelum mengulangi hubungan intimnya. Fa'inahu ansyatu lil audi, karena itu lebih menyemangati untuk mengulangi hubungan intim lagi. Nah kalau kita lihat dari hadis ini juga kata para ulama, untuk Nabi SAW tidak diharuskan pembagian malam. Artinya 1 malam pun Nabi SAW bisa mengelilingi istri-istrinya yang ada langsung sekaligus semuanya. Beda kalau yang umumnya yang melakukan poligami, dia dituntut untuk menggilir istrinya 1 persatu. Ya, ia dituntut untuk menggilir istrinya 1 persatu. Jadi misalnya dia pada istri pertama 3 malam, istri kedua 3 malam lagi gitu. Jadi sudah ada giliran jatah masing-masing malamnya. Namun kalau Nabi SAW lakukan di sini khusus untuk Nabi, beliau boleh dalam 1 malam itu menggilir beberapa istri beliau. Dan ini keistimewaan atau kekhususan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin penting dari hadis tadi ya, ingat satu, Nabi SAW diberikan kekuatan 30 pria untuk melayani istri-istri beliau. Kemudian Nabi SAW itu juga sini praktekkan kalau ingin mengulangi hubungan intim bisa dengan cukup sekali mandi saja untuk beberapa istri yang digilir atau mungkin dengan istri yang sama. Tetapi di antara 2 hubungan intim itu cukup dengan berwudu. Jadi hubungan intim pertama terus dia berwudu, kembali semangat lagi, kemudian berhubungan intim lagi yang kedua kalinya. Kemudian dalam masalah jatah pembagian malam ya. Dalam jatah pembagian malam ini masing orang itu harus adil. Artinya istri pertama berapa malam, istri kedua berapa malam. Kecuali Nabi SAW dia bisa mengilir dalam 1 malam beberapa istri beliau. Nah ikhwan dan akhwat sekalian, di sini ada poin tambahan lagi yang ingin kami sampaikan. Ini kadang kurang dipahami. Sebenarnya nanti bisa cek di website rumaiswa.com. Ya, kami punya tulisan khusus Bulughul Maram tentang mandi junub, baru saja kami selesaikan itu. Tolong dibaca itu lengkap, ada banyak hadis yang disebutkan di situ. Ya. Rugi kalau tidak kaji ini lebih jauh ya. Ada 15 di sini catatan kami itu ada 14 materi, 14 hadis gitu atau 14 materi tentang mandi junub itu. Yang jelas begini, bagi yang belum mengerti mandi junub, ingat mandi junub itu tentu saja punya sebab. Ya. Mandi junub itu punya sebab. Mandi junub itu bisa karena hubungan intim, wa ilam yunzil, meskipun tidak keluar mani.
Yang penting sudah bertemunya dua kemaluan bagaikan timba yang masuk dalam sumur. Nanti bisa lihat video saya terakhir di hari Ahad di channel Romeso TV waktu pembahasan mandi junub. Ada situ pembahasan dan tanya jawab dengan warga juga. Mereka tanya itu hakikatnya kayak bagaimana hubungan intim tadi. Dijelaskan dalam video tersebut di channel Romeso TV. Kemudian yang kedua sebab mandi junub itu karena keluar mani. Baik dalam keadaan mimpi maupun sadar. Termasuk juga kalau ada yang ketika bangun ya dia itu melihat ada sesuatu yang basah, dia tetap mandi junub. Meskipun malam tidak mimpi erotis, tidak mimpi enak. Ya. Terus yang berikutnya lagi yang ketiga karena haid, yang keempat itu karena nifas, yang kelima itu karena wilada melahirkan, yang keenam itu karena memandikan jenazah, ada yang meninggal dunia. Nah, sebab ini menyebabkan mandi wajib. 6 sebab ini menyebabkan mandi wajib. Ingat ya, karena hubungan intim walaupun tidak keluar mani. Yang penting sudah bertemu dua kemaluan bagaikan timba yang masuk dalam sumur. Kemudian yang kedua, ya, keluar mani baik dalam keadaan mimpi maupun sadar. Yang ketiga, haid. Selesai dari haid maka diperintahkan untuk mandi. Yang keempat, selesai dari nifas diperintahkan untuk mandi. Kemudian yang kelima, melahirkan, wiladah melahirkan. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam itu kematian. Selain 6 ini hukumnya sunnah. Seperti mandi sholat id, mandi hari Jumat gitu ya. Mandi ketika orang itu pergi sholat Jumat sunnah. Mandi karena memandikan jenazah juga sunnah ya, tapi yang tepat cukup berwudu saja, wudunya juga sunnah, tidak sampai wajib. Kalau ada yang masuk Islam cuma disunahkan untuk mandi saja, tapi tidak sampai wajib. Di antara alasannya karena dahulu itu banyak sahabat juga yang masuk Islam, namun tidak semua kita ketahui riwayatnya yang menunjukkan mereka itu diperintahkan mandi setelah masuk Islam. Adapun tata caranya perlu diingat saja tata caranya. Tentu saja kita perhatikan ada yang wajib-wajib yang mesti dipenuhi ya. Sebelum tata caranya perlu diperhatikan di sini kalau dalam keadaan junub itu beberapa hal tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu sholat, yang kedua itu diam di masjid untuk yang junub tadi. Kemudian melakukan tawaf juga tidak bisa, menyentuh mushaf Al-Quran juga nggak boleh. Membaca Al-Quran untuk orang junub nggak boleh. Yang membaca Al-Quran untuk orang junub itu tidak boleh. Adapun mandi yang sunnah itu ada mandi pada hari Jumat, mandi pada hari raya, mandi pada sholat gerhana, mandi untuk sholat istisqa, minta hujan, mandi karena memandikan jenazah, kemudian mandi untuk ihram saat haji atau umroh, mandi ketika masuk Mekah, mandi ketika wukuf di Arafah, mandi ketika lempar jamarat, dan mandi ketika masuk kota Madinah. Yang jelas kalau mau mandi, rukun yang masih dipenuhi ada 2. Yang pertama, an-niyatu niat. Dia berniat untuk menghilangkan junub. Kalau haid berarti dia berniat untuk menghilangkan haid. Untuk menghilangkan hadas haidnya. Kemudian rukun yang kedua adalah ghuslu jami'il jism. Mencuci atau membasuh seluruh anggota tubuh. Artinya di sini wajib seluruh badan itu kena air. Baik itu rambut maupun kulit itu kena air. Air itu masuk di situ. Adapun sunnah mandinya adalah membaca bismillah ketika memulai mandi, kemudian mencuci tangan ya, sampai telapak tangan sebelum dimasukkan dalam wadah. Kemudian yang ketiga itu berwudu. Berwudu untuk mandi junub itu sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian mencuci kepala itu 3 kali, lalu menyiram seluruh badan. Nah, ini sunnah. Tapi kalau wajibnya adalah seluruh badan pokoknya harus kena air. Itu wajibnya. Kalau sunnahnya itu adalah kepala nanti disiram 3 kali. Kemudian anggota tubuh yang lainnya juga demikian. Namun yang jelas yang wajibnya semua harus kena air. Kemudian ada lagi menggosok-gosok ya.
dan tidak ada jeda antara basuhan yang satu dan basuhan yang lainnya. Juga di sini taslisul ghusli, yaitu cuci 3 kali. Dan kalau Nabi SAW itu hemat sekali ketika menggunakan air untuk mandi, beliau cuma menggunakan 1 sok 4 mud. Ya, kalau ukuran air dengan massa jenis 1 kg per liter itu berarti ya sekitar 1 sok ya sekitar 3 liter gitu. Yang jelas Nabi SAW hemat dalam menggunakan air. Namun kita tergantung kepentingan masing-masing ya. Enggak dipaksakan untuk mengikuti Nabi SAW 1 sok tadi. Namun di sini khusus untuk wanita disunahkan ketika mandi untuk junub, haid dan nifas, dia melepas ikatan rambut. Cuma disunahkan saja, tidak sampai wajib. Kalau mandi haid dan mandi nifas, lebih-lebih lagi diperintahkan untuk memakai wangi-wangian juga untuk saat dia mandi tadi. Kemudian ada yang dimakruhkan ketika mandi itu adalah tidak boleh boros, tidak boleh mandi di air tergenang. Kemudian hal yang dilakukan ketika wudhu itu makruh, maka tidak dilakukan ketika mandi. Nah, di sini ada beberapa catatan penting lagi. Sebelum sebentar lagi tanya jawab, ya nanti siap-siap kalau ingin bertanya. Cara tadi sudah. Ingat tata caranya, itu tadi rukunnya ya. Namun kalau kita lihat dari tata cara yang ringkas yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, beliau cuci kemaluan, terus setelah itu beliau berwudu, terus mencuci kepala 3 kali, terus setelah itu beliau tadi sudah berwudu sempurna awal ya. Terus nanti sampai kepala, terus cuci badan itu ya, cuci badan tidak mesti 3 kali, yang penting badan itu rata dengan air, kemudian terakhir itu mencuci kaki di tempat yang berbeda. Nah, biasanya di sini yang belum dipahami, satu, bagaimana kalau dalam keadaan junub sebelum tidur, misalnya suami istri hubungan intim di malam hari. Ketika mau tidur itu belum sempat mandi junub. Apakah dia boleh tidur dalam keadaan junub? Yang jelas kalau keadaan orang itu mau tidur, keadaannya ada 3. Yang pertama, ini yang paling bagus, junub lalu mandi kemudian tidur. Ini lebih sempurna, mandi sebelum tidur berarti. Yang kedua, dia junub, dia cukup wudhu kemudian tidur. Ya, junub kemudian dia itu berwudhu kemudian tidur. Ini wudhunya ini untuk memperingan junub. Ya, wudhunya ini untuk memperingan junub. Terus yang ketiga, junub tanpa wudhu langsung tidur. Ini tidak kena dosa. Kemudian tadi ya, seperti sudah disinggung, bagi yang ingin mengulangi hubungan intim, maka diperintahkan lagi untuk berwudu. Ya, dia mau mengulangi, dia berwudu lagi. Berwudu dulu. Nah, sekarang ada bahasan lagi, bagaimana berhenti haid belum mandi, sudah hubungan intim. Nah, ini biasanya ditanyakan oleh ibu-ibu ini. Suaminya minta untuk hubungan intim, setelah darah haidnya itu berhenti, tapi istri belum mandi. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perintahkan istri mandi dulu setelah suci dari haid tadi. Mandi kemudian baru boleh hubungan intim. Tidak boleh mandinya itu double antara mandi haidnya dengan mandi junubnya. Coba nanti lihat surat Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yathun fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Sebelum mereka suci di sini maksudnya apa? Sebelum mereka mandi. Jadi darah berhenti, mandi dulu. Ibnu Qayyim katakan hadis itu baru hilang jika ia mandi setelah darah berhenti. Bukan sekadar darah berhenti sudah boleh digauli, bukan. Buktinya setelah darah berhenti pun istri ini belum bisa sholat.
Dan ini hadas ini beda dengan hadas orang junub. Kalau ada orang itu junub, kemudian dia ulangi lagi hubungan intim, dia tidak mandi dulu, tidak masalah. Jadi antara junub dengan haid berbeda. Allah perintahkan ya, saya ulang, wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka itu suci. Apa dimaksud di sini? Mandi dulu. Setelah darah itu berhenti, si wanita baru mandi. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, artinya telah mandi, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Nah, ini biasanya kesalahan yang dilakukan adalah ya, istri dimintai suami, sudahlah hubungan aja dulu, nanti mandinya sekalian. Nggak bisa. Baru boleh digauli kalau istri sudah mandi, titik. Gak usah main tawar-tawar. Kadang suami yang rayu kayak begini gak punya ilmu, gak ngaji, gak tahu kalau larangan-larangan itu ada untuk itu. Makanya rekan-rekan muda juga harus tahu nih sebelum nikah, biar gak salah. Beda dengan junub ya, kalau junub dia junub terus ulangi hubungan intim lagi boleh. Namun kalau haid, tunggu haidnya itu dia mandi dulu, baru kemudian hubungan intim. Nah, itu beberapa masalah yang sering dijumpai, sering ditanyakan. Ya, itu tentang masalah mandi junub untuk suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sekitar 40 menit. Monggo. Bisa banyak-banyak bertanya. Mau tanya di luar tema juga boleh. Kalau tidak ada kaitan dengan tema malam ini silahkan. Monggo. Mau tanya luar tema juga boleh. Pertama saya buka dari Zoom dulu. Sambil nanti siap-siap di telepon maupun di WA. Ya, maaf di komentar YouTube aja ya. Nggak usah di WA ya. Komentar YouTube di 0812-281-85131. Ini untuk telepon langsung ya. 0812-281-85131. Monggo lewat Zoom dulu silahkan. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Ika silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, ini saya ada beberapa pertanyaan Afwan Ustaz izin bertanya. Terkait ini Ustaz, saya di sekolah itu kan ada mata pelajaran PKN, dan di PKN itu kan diajarkan demokrasi. Kalau saya salah dikoreksi ya Ustaz. Iya. Nah, demokrasi itu kan bukan bagian dari Demokrasi Islam. bukan Yang bagian saya dari tanyakan, Islam ya. apakah saya berdua belajar PKN supaya nilainya itu nggak jelek gitu Ustaz? Ya, nggak apa-apa. Daripada kamu nggak lulus. Paham ya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya, suara saya jelas? Halo? Halo, Assalamualaikum. Kayaknya internet saya yang jelek, Ustaz. Sebentar. Saya perbaiki internet dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Jadi jawabannya silakan ikuti. Yang penting yakini yang benar itu yang mana. Oh, anjir. Tapi saya berusaha untuk ngasih tahu teman-teman juga itu nggak salah kan Ustaz. Misal kalau demokrasi itu nggak ya gitulah. Bukan Iya. benar, bukan ajaran Islam gitu. Iya, boleh. Terus ada lagi? Kemudian ini Terakhir ya, yang terakhir. kedua, Ustaz, Iya, terakhir. beberapa Dua-dua aja Mas waktu Dika. lalu, Iya. Ustaz. Baik Ustaz. Beberapa waktu lalu, waktu masih sekolah offline, kan ada biasanya guru magang dari UNY, Ustaz, lain. Guru tersebut kan ngasih soal ke murid, Iya. pakai kertas print-printan. Nah, saya tuh nggak tahu kalau soal itu ternyata harus dikembalikan. Dan sampai sekarang kertas guru itu masih ada di saya, Ustaz. Sedangkan saya udah nyari kontaknya. Sorry. Terus apa yang harus saya lakuin, Ustaz? Gimana? Maaf putus-putus. Coba diulang. Begini Ustadz, jadi ada guru magang ke sekolah saya, Iya. ngasih latihan soal dalam bentuk print-printan, Iya. Terus? balikin setelah ngerjain. Nah ternyata saya tuh
bawa kertas itu sampai sekarang, udah nyoba nyari kontak sampai sekarang. Iya. Halo, di Zoom sana jelas nggak suara saya? Agak rendet Ustaz. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Saya belum paham maksud soal ini apa. Muskilahnya di mana? Masalah jenengan di mana? Saya belum paham. Apa masalahnya? Jadi apa ini sampai ditanyakan gitu loh? Tujuannya dari pertanyaannya itu apa? Kalau tidak ada masalah nggak usah ditanya. Iya. Berarti ini kan berarti barang pinjaman Ustadz, tapi saya itu tidak mengembalikan dan sudah nggak ketemu orangnya. Nah itu gimana Ustadz? Kembalikan ke sekolah juga bisa atau disimpan aja dulu sampai nanti dia tuntut. Kalau tidak ya dipegang saja. Wallahu a'lam. Baik itu saja Ustadz. Iya. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Iya, waalaikum. Baik, satu lagi silakan. Baik, dari chat Ustaz, izin bertanya, mengulangi junub wudu itu termasuk sunnah atau wajib Ustaz? Yang wudu suami atau istrinya? Syukran. Siap, ini karena hubungan ini atau apa? Coba baca soal lengkap. Soalnya kurang lengkap Ustaz, afwan. Ya sudah, nggak usah dijawab. Cari yang lengkap aja. Belum jelas. Oh, baik. Baik Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ini di luar tema. Iya. Bagaimana sholat rawatib sebelum zuhur Ustaz? Kan ada 4 rakaat. Iya. Benarkah pelaksanaannya 2 rakaat Ustaz? Jazakallahu. Boleh dua-dua menjalankan sabda Nabi SAW, sholatul laili wan nahari masna masna, sholat malam dan siang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 4 sekaligus, namun tidak boleh ada tahiyat awal. Jadi 4 sekaligus, langsung tahiyat akhir terus salam. Ya, boleh seperti itu. Ya, terus. Baik, ya Raisen lagi, Ibu Masyita Parman, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Masyita, monggo. Iya Ustaz, mau nanya kan tadi gilir istrinya tuh wudu. Kalau misalnya dia gilir istrinya mandi gimana Ustaz? Boleh? Jadi tadi kan wudu gitu ya. Iya. Terus? Nah, tapi dia gilir istrinya setiap satu istri mandi, satu istri lagi mandi. Oh, nggak apa-apa. Kalau jago ya kuat ya nggak masalah. Terus kan Ustaz tadi kan cuci kaki di tempat yang beda itu maksudnya Cuci kaki di tempat yang berbeda. Jadi ini mandi di sini tempat sini, geser tempat terus untuk cuci kakinya. Begitu. Nah Ustaz, terus satu lagi Ustaz. Tadi kan harus sunnahnya kan buka cepolan rambut ya untuk akhwat. Jadi Sunnah saja. Kalau tidak dilepas nggak sampai masalah. Oh, kalau nggak dilepas bisa Iya, itu rambutnya pendapat terlalu- iya, pendapat Nggak jumhur masalah. ulama atau kebanyakan ulama. Yang berbeda cuma mazhab Hambali saja. Namun Syafi'i dan yang lainnya itu menyatakan sunnah. Jadi seandainya dia tidak lepas kepangan rambut atau ikatan rambut, mandinya tetap sah. Yang penting dia berusaha untuk mengguyur kepala gitu. Ya, baik. Satu lagi sebelum Satu lagi sebelum saya balik ke YouTube, monggo. Baik. Anda pernah benar menggosok-gosokkan tangan ke dinding ketika mandi junub. Apakah ini benar? Itu yang gosok-gosokkan itu setelah misalnya mencuci kemaluan, maksudnya kan hilangkan kotoran pada saat mencuci kemaluan ya. Maka para ulama katakan ini bisa diganti dengan pakai sabun. Jadi nggak usah pakai cara tradisional. Kalau ada yang mudah, ini bahkan lebih bersih kan dengan sabun kan, pakai sabun. Ya, pakai sabun untuk mencuci tangan setelah kemaluan itu dicuci. Jadi nggak usah diusap-usap di tembok, masih kurang bersih gitu. Lebih aman, tetap langsung pakai sabun saja. Baik, saya jawab dulu lewat YouTube ya. Saya baca dari yang terbaru aja.
Ustadz, beginikah cara mandi junub dan haid? Niat cuci tangan, terus bersihkan kemaluan, terus wudhu, sela-sela rambut dibasahi, terus guyur badan kanan dulu, baru semua badan. Badan kanan, badan kiri, terus siram lagi kaki kanan, kaki kiri. Seandainya tidak berurutan juga tidak apa-apa, yang kanan atau kirinya tadi. Nah, seperti itu benar. Bolehkah investasi saham? Jika tidak boleh, letak tidak bolehnya di mana? Letak tidak bolehnya kalau bisa ditelusuri. Pertama, kalau saham itu bergeraknya di bidang haram, jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua, dia lihat lagi keuangan dari perusahaan yang punya saham tadi. Jika perusahaan ini meminjam riba atau bertransaksi dengan riba, tentu tidak boleh terlibat untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan ini sulit ditemukan di Indonesia. Terus Ustadz, begini, hukum jual produk yang belum tentu khasiatnya. Misalnya herbal yang dari ahli tidak menyarankan karena tidak ada bukti medis sehingga bisa diterapkan, atau perumpamaan semisal jazakallah khair Ustaz. Ya, baiknya ada bukti ilmiah ya, jadi bukan hanya testimoni ya. Kalau herbal baiknya lewat penelitian juga, ada penelitian lab sebagaimana obat-obat yang lainnya. Kalau mau ilmiahnya seperti itu. Ustadz, berarti jika kuliah masuk fakultas ilmu pemerintahan tidak boleh ya Ustadz? Belum tentu juga ya. Tergantung pelajaran yang dipelajari itu apa. Ustadz, apakah di akhir mandi junub harus wudhu lagi? Di akhir mandi junub, apakah harus wudhu lagi? Enggak. Ingat ya, mandi junub itu sudah menghilangkan hadas besar. Hadas besar hilang, maka otomatis hadas kecil hilang. Ya. Namun kalau dia wudhu saja belum tentu hilangkan hadas besar. Namun kalau sudah mandi hadas besar hilang, tentu hadas kecil juga hilang. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik, ada telepon langsung? Monggo. Cut ya, bentar. Bisa tanya bebas nggak masalah ya? Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Di Buton Ustaz. Kev? Di Buton. Buton. Ultra. Masya Allah, Masya Allah. Dengan siapa ini? Nama siapa? Fandi Ustaz. Fandi. Sudah nikah belum? Belum Ustaz. Terus tanya apa? Ini Ustaz, permasalahan adanya keluarga Ustaz. Terus? Ini kan apa? Suaminya ini sudah menikah lagi. Kemudian istrinya juga sudah menikah. Bagaimana itu? Maksudnya mereka maksudnya ini apa yang paman saya sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian istrinya menikah lagi. Mereka sudah cerai belum? Belum Ustaz. Gimana itu ceritanya? Iya, dan kemudian apa? Ini laki-laki ini tidak mau menceraikan istrinya, kira-kira bagaimana Ustaz? Dia bisa menikah tuh bagaimana dulu? Kalau dia bisa menikah, kan nggak mungkin kalau tidak ceraikan istri dulu. Itu maksudnya itu Ustaz ini semua Ustaz. Terutama yang istrinya ini, gimana dia menikah dengan laki-laki lain kalau masih punya suami? Nggak boleh. Itu dikasih Ustaz, belum diakui begitu. Ya nggak diakui lah, kecuali kalau suami sudah jatuhkan talak ya. Suaminya sudah jatuhkan talak atau belum? Belum. Nah, sudah apa belum? Belum Ustaz, belum. Nah, belum kan? Kalau belum ya sudah, berarti dia zina si perempuan itu. Jadi bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau si laki-laki masih bisa punya istri lebih daripada 2 gitu ya. Lebih daripada 1 ya, 2, 3, 4 masih bisa. Namun kalau istri cuma 1 saja, istrinya berzina berarti dengan laki-laki lain. Tidak, maksudnya kalau sudah nikah siri juga Ustaz. Nikah siri gimana? Siapa yang nikah siri tadi? Yang perempuan apa yang si suami apa si istri itu? Si istri itu nikah lagi begitu. Iya, dia nikah siri kan? Zina. Gimana dengan 2 laki-laki dia nikah? Oh, gitu tadi. Iya,
Gimana? Masa dia nikah dengan 2 laki-laki? Nggak boleh. Perempuan cuma nikah kalau dia ada suami, dia jadi mahram untuk yang lainnya nggak boleh nikahi dia sampai dia cerai dulu. Makanya saya tanya tadi, sudah cerai apa belum? Kalau belum berarti masih suami orang ada. Nggak boleh zina itu. Selama ditinggalkan suaminya. Ya harus ada kata cerai dulu lah, atau gugat cerai ke pengadilan. Iya, Ustaz. Ya jadi kalau misalnya suami tidak tidak ingin menceraikan istrinya, sementara istrinya ini ingin diceraikan. Ya sudah, istri gugat cerai. Oh, gugat cerai ke pengadilan ya? Ke pengadilan, Mi. Iya. Begitu. Ya tahu. Ustaz, syukron Ustaz. Temanmu di belakang salam ya. Iya Ustaz. Allah barik fiik. Kapan-kapan nanti ke Buton insya Allah. Dari Bobo Ustaz. Dari Buton. Iya, saya pengen ke Bobo ke Buton itu. Sejak kecil saya kenal orang-orang Buton dengan baik. Iya, tapi ada corona bagaimana? Sana banyak corona kan? Iya, Mi. Ternyata Abdul Tosi kan ramai ya. Nanti kita ke sana ya. Tunggu saja kakak nanti ya. Kita lagi nonton bareng di masjid ini dengan. Iya, nonton bareng kayak nonton bola saja begitu. Jangan cuma nonton bola aja, orang timur itu cuma nonton bola saja. Nonton kajian begitu. Iya Ustaz. Gaul sedikit. Iya. Gitu ya. Cukup? Iya Ustaz. Syukron Ustaz. Ya Allah barik fiik. Baik, saya baca lagi lewat YouTube. Ntar habis ini Zoom ya. Ada telepon lagi? Mas Rian? Bu ada toh? Mana tadi? Nah itu toh. Wes diangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Dia, Ustadz di Pandaan. Pandaan itu mana ya? Jawa Timur, Ustadz Malang. Oh, monggo. Afwan Ustadz, Ana ingin bertanya begini Ustadz. Ana kan kemarin sempat tidur di rumah orang tua Ana ya Ustadz ya. Nah kebetulan setelah Ana berhubungan dengan suami istri itu waktu mau sholat subuh itu Ana mau mandi junub itu airnya habis Ustadz, tinggal cukup buat wudhu aja karena kebetulan ada lampu mati bergilir Ustadz di daerahnya Ibu seperti Ya, itu. terus. Nah, itu bagaimana Ustadz hukumnya? Karena Ana pernah membaca suatu buku itu katanya dengan berwudu niat mandi besar itu sudah mewakili segalanya Ustadz. Mohon petunjuknya Ustadz. Dengan ini aja, tayamum aja. Itu mati dengan lampunya jam tayamum, berapa? Mati lampunya jam berapa sampai air nggak jalan? Itu nggak tahu Ustadz sampai jam berapa, pokoknya mau subuh itu sudah nggak bisa Ustadz sampai jam 5:30 pagi Ustadz. Oh, bahaya itu, mau masuk waktu matahari terbit itu. Nah, oleh karena itu Ustadz, makanya Ana sempat lihat buku kan Ustadz, kok katanya itu di buku tersebut tuh dijelaskan dengan berwudu tapi niatnya mandi besar itu bisa Ustadz. Nggak ada niat berwudu mandi besar, nggak ada. Kalau kayak gitu saya wudu terus itu tiap malam itu. Nah, iya Ustadz. Iya. Enak banget itu kan wudu niatnya mandi besar. Gimana wudu niatnya mandi besar? Wudu ya wudu itu hilangkan hadas kecil. Oh gitu ya Ustadz. Iya, nggak bisa diutak-atik. Kalau mandi besar baru nanti dia mengcover hadas kecil. Namun kalau wudu cuma mengcover hadas kecil saja, tidak bisa mengcover hadas besar. Nah, Ustadz begitu. Jadi ini benar-benar masa nggak ada air sama sekali, nggak ada air cadangan juga? Nggak ada Ustadz. Nah itu kan gini Ustadz, matinya kan malam kebetulan. Kalau matinya pagi atau sore itu mungkin ada tandonan Ustadz. Itu kan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari PLN Ustadz. Tiba-tiba waktu subuh itu mandi nggak bisa Ustadz karena kan nggak ada ini tabungnya itu Ustadz. Ibu anak kan nggak pakai tabung, jadi langsung dari sumur itu Ustadz. Oh, begitu. Sumur toh. Jadi nggak pakai tandon di atas. Iya betul Ustadz. Berarti canggihan masih canggih di Gunung Kidul, berarti punya tandon kayak begitu. Nah Ustadz itu di Surabaya padahal Ustadz. Ya Allah, masih canggih sini berarti.
Kita itu punya tandon, jadi tetap ada cadangan air. Ini jelas nggak ada sama sekali, nggak ada di bagian mana gitu. Atau air aqua, masa nggak ada air aqua begitu? Nggak ada Ustadz. Adanya ini Ustadz, air minum itu pun cuman ini kan, kalau minumnya itu kan pakai galon ya Ustadz ya, beli air aqua asli itu Ustadz. Nah itu cuman separuh gitu. Nah mau anak pakai mandi itu takutnya ibu ngomel Ustadz seperti itu. Ya sudahlah, tayamum aja deh. Oh tayamum bisa ya Ustadz ya? Tayamum itu untuk mengcover hadas besar dan hadas kecil ketika tidak ada air. Oh begitu ya Ustadz. Iya. Itu niatnya bagaimana Ustadz? Ya niatnya tayamum untuk hilangkan hadas besar. Oh begitu ya Ustadz ya? Iya. Nah Ustadz. Tata cara tayamumnya seperti biasa. Oh seperti biasa ya Ustadz ya? Iya. Oh Harus. Apa Ustadz? Satu Ji. kali lagi boleh Ustadz pertanyaannya? Terakhir. Ya begini Ustadz, anak kan biasanya itu haid itu kan 15 hari ya Ustadz ya. Ji. Nah itu kemarin itu 10 hari itu sudah berhenti Ustadz. Nah sampai 2 hari itu sudah berhenti. Lalu malamnya anak berhubungan suami istri nih Ustadz sama suami. Nah tiba-tiba setelah berhubungan suami istri itu keluar darah lagi Ustadz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz? Terus junubnya bagaimana Ustadz? Kaidah yang ibu perlu perhatikan, ini kaidah yang lebih kuat dan kembali ke kaidah asal. Asalnya darah yang ibu temukan itu adalah darah haid. Maka ketika darah itu ada, ibu kembali tidak sholat. Ya, darah itu ada, tidak sholat. Maka ketika darah itu berhenti, kembali lagi sholat. Mandi kemudian sholat. Ketika besoknya lagi darah itu ada, berarti kembali lagi dianggap haid. Meskipun tidak teratur seperti itu. Ya Ustadz. Jadi ketika berhenti itu kan anak sudah mandi, terus berhubungan suami istri, nah itu keluar lagi. Berarti anak mandi junubnya ini niatnya setelah haid atau setelah berhubungan dengan suami istri itu Ustadz? Sebentar, mandi haidnya kapan ini? Kan gini Ustadz, anak itu 10 hari sudah berhenti. Nah itu berhentinya udah 2 hari. Anak udah niat mandi ini selesai haid itu Ustadz, udah mandi junub selesai haid. Nah malamnya itu berhubungan dengan suami Enggak, Ustadz. sudah mandi haid berarti? Sudah lagi. mandi haid belum? Sudah Ustadz. Sudah, terus hubungan intim, boleh. Iya. Terus kemudian setelah Nah, itu Ustadz. darah keluar lagi, berarti dianggap haid lagi. Berarti dianggap haid lagi. Oh gitu ya Ustadz ya. Terus berarti mandi junubnya cukup mandi junub haid ya Ustadz ya, nggak perlu mandi junub setelah berhubungan ya Ustadz ya? Mandi junubnya cukup mandi junub haid. Gimana mandi junub haid? Maksudnya gini Ustadz Kan tadi sudah hubungan intim, langsung keluar darah haid gitu. Langsung keluar ketika itu juga? Iya Ustadz. Oh, tapi ibu yakin sebelumnya itu darah haid sudah berhenti? Sudah 2 hari tuh Ustadz. Ya sudah, berarti dianggap haid, nanti mandi junubnya dan haid tadi nanti setelah darah haid berhenti. Oh begitu ya Ustadz ya. Oh ya. Nah Ustadz, syukran kalau gitu Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik langsung ke Zoom dulu, monggo. Mau raise hand atau lewat chat silakan. Zoom. Baik Ustadz. Bapak atau Ibu Devi silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz mau nanya untuk yang tadi kan katanya setelah melakukan junub kan apabila ingin lagi kan berarti harus wudhu. Wudhu ini aja ya. Dua-duanya atau istri suami atau salah satu saja? Yang mau melakukannya siapa? Kalau lakukannya dua-duanya ya berarti dua-duanya disunahkan untuk ulangi. Halo? Berarti dua-duanya ya? Dua-duanya. Ya, putus-putus Ustaz. Jadi dua-duanya ya? Dua-duanya. Oh ya. Ya. Sama lagi kalau seandainya lagi pada saat sedang berhubungan itu berzikir boleh nggak Ustaz? Berzikir tidak tempatnya saat hubungan intim. Sebelum. Halo? Sebelumnya, pada saat itu nggak? Pada saat ya, Nggak boleh. Nggak pada boleh saat berzikir itu saat boleh ya? hubungan intim. Tidak boleh. Kalau yang mengucapkan doa itu suaminya atau istrinya juga? Pak Yang Ustaz? mengucapkan doa untuk Doa hubungan saat akan intim itu. tadi yang kemarin kita sudah bahas hanya diucapkan suami saja.
Hanya diucapkan suami. Iya. Baik. Sebelumnya Ustaz terakhir tapi dengan tema kalau berdoa itu boleh nggak sih kalau secara detail, misalnya saya pengen saya rumah dengan 2 lantai lalu bangunannya seperti itu, boleh nggak seperti itu Ustaz? Saya tanya balik, kalau seandainya nggak dikasih, protes nggak? Enggak sih misalnya, tapi misalnya itu kan kalau ya Allah kalau dikabulkan pengen kayak gini-gini gitu, tapi kalau enggak juga nggak apa kayak gimana? Kok doanya jadi nggak pasti gitu? Nggak boleh doa itu ragu-ragu. Ya Allah, kalau ya Allah kalau mau kasih rumah tingkat ini bagus, ya Allah kasih saja deh ya Allah. Kalau enggak ya sudahlah, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh, itu doa nggak yakin, itu namanya. Doa itu harus dengan keyakinan, mintanya jangan boleh ada kalimat ya kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau detail boleh nggak? Misalnya tapi kita yakin dalam tekad kita ya udahlah kalau misalnya seandainya tidak akan kecewa. Saya udah bilang gini Ustaz, ada kalau doa tuh harus detail gitu biar dikabulinya. Apa contoh doa detailnya apa? Keinginan kita gitu dia bilang. Apa contoh doa detail yang ibu ingin panjatkan kayak gimana? Iya misalnya nih pengen mobil misalnya tipenya seperti ini, warnanya ini gitu. Itu makanya saya tanya tadi kan, coba kalau Allah takdirkan mobilnya dikasih mobil yang nggak sesuai dengan permintaan kita, kecewa nggak kira-kira? Ya Allah saya minta mobil jenis A ini ya Allah, kalau bisa warna pink ya Allah, kalau nggak warna pink pokoknya ya Allah cari saja warna pink saja ya Allah, yang saya bisa kredit sekian kali gitu. Dia perinci sekali. Itu akibat dari doa yang terlalu rinci seperti ini. Ketika Allah tahu yang terbaik untuk kita bukan seperti itu, kita kecewa. Paham ini? Iya. Maka para ulama itu katakan, gitu ya? para ulama itu katakan lebih bagus doa tidak diperinci sedetail-detailnya. Cukup minta dengan doa yang umum yang sudah mencakup segala kebaikan. Cukup doanya sebenarnya begini kan, ya Allah berikanlah saya kendaraan yang bagus. Sudah. Apa doa seperti ini apa kurang? Yang tahu kebagusan itu siapa coba? Yang tahu bagus untuk kita siapa? Allah kan, bukan kita. Kenapa kita harus perinci? Itu saja alasannya. Itu sekali berdoa. Dalam hati boleh, misalnya nggak langsung sambil ngangkat tangan terus kita sebut, tapi kita dalam hati gitu, misalnya seandainya lagi di perjalanan tapi kita ngomong dalam hati aja, itu boleh nggak kalau kayak gitu? Kalau disebut ibu berdoa dengan mengungkapkan sesuatu, minimal itu mulut komat kamit. Paham ya? Kalau doa dalam hati kita belum disebut berdoa, namun sudah mengungkapkan sesuatu memang. Tapi kalau disebut membaca doa, bukan, itu bukan membaca doa. Baca doa minimal mulutnya itu komat kamit, sama seperti kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak bisa, saya sudah baca Al-Fatihah kok tadi dalam surat. Oh nggak bisa, mana mulutmu komat kamit. Nah itu syaratnya kalau disebut membaca. Paham ya? Tapi tangan wajib tapi kalau tangan nggak mengangkat tangan nggak boleh. Apa ini doa? Sunnah, disunahkan angkat tangan. Kan tadi kan disunahkan angkat tangan. Oh, oke. Baik, cukup ya. Baik, nanti yang lainnya ini. Cukup. Iya, baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang lain lagi, silakan. Yang di chat pertanyaannya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika ingin mengulangi hubungan intim, berwudu itu termasuk sunnah atau wajib Ustaz? Syukran. Apa tadi? Diulang Bu? Jika ingin mengulangi hubungan intim, berwudu itu termasuk sunnah? Berwudunya cuma sunnah saja, karena tadi saya sebut ya, kalau seandainya ada, tadi perkataan Ibnul Qayyim tadi, ada yang junub kemudian dia hubungan intim lagi, nah, tidak masalah. Berarti junub kemudian ingin ulangi hubungan intim lagi, untuk berwudu sunnah, tidak sampai wajib. Ya, terus. Baik, sekarang saya lagi Ummu Zahra Rumaisha, silahkan boleh dibuka mic-nya. Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
Ini mau nanya di luar tadi tema boleh? Iya, silakan. Ya. Tadi kan anak saya biasa daring ya Ustadz. Nah ini ada materi tentang pelajaran fikih. Ya. Ini membahas tentang balik. Nah itu ada kayak syarat-syarat balik, misalnya keluar air mani dengan cara mimpi. Nah, Apa keluar air mani dengan cara apa? mimpi basah. Keluar air Keluar air mani dengan Mani ada keluar air mani dengan cara mimpi basah. iya, terus? Kalau nggak salah kata-katanya seperti itu. Iya, terus? Nah, anak saya nanya, ini umur 9 tahun, kelas 4 SD, materinya seperti itu. Saya harus jawab seperti apa ya, Ustaz? Itu pelajaran untuk kelas berapa? Fikih, Ustaz. Fikih Kelas 4 SD. kelas 4 SD. Ya pasti dia tanya seperti itu, memang Bu. Agak resiko sih. Memang agak memahamkan Saya agak harus jawab seperti apa? saya sendiri agak kesulitan untuk memahamkan kayak gitu, kecuali kalau sudah sampai kelas 6 atau kelas SMP baru saya bisa terangkan. Saya belum tahu ini pelajarannya tepat nggak dikasih di usia kayak begitu ya. Tapi yang lebih Nah, makanya lebih saya- masuk kelas 6 sama kelas SMP begitu. Tapi Jadi, beritahu aja dijelasin- air mani itu nanti tanda kamu balik gitu aja. Anaknya kan cewek, Ustaz. Ah. Saya juga bingung mimpi basah seperti apa. Saya juga nggak ngerti. Ini mimpi basah juga, air mani juga. Ya, bilang aja mimpi basah itu tanda orang balik nanti gitu aja, nggak usah dijelaskan detail gitu aja. Kalau dia tanya detail, dia bilang nanti Satu lagi kapan-kapan boleh? baru diterangkan lagi. Ya, terakhir satu lagi terakhir. Iya, di luar tema boleh, Ustaz. Iya, tapi terakhir satu. Lagi. Ini, ya, kalau waktu itu saya pernah dengar muamalah kontemporer beberapa minggu lalu tentang MLM itu haram ya, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya sudah terbiasa dengan memakai produk MLM, tapi saya nggak jadi member dan nggak jual juga, jadi saya memang beli doang terus untuk produknya itu untuk saya pakai sendiri gitu. Beli dari siapa? Boleh nggak itu? Beli dari siapa? Beli dari tempat apa? Dari tempat apa namanya? Subdis gitu ya, distributornya langsung gitu, Ustaz. Ibu Pernah akan juga beli dari orang tua karena kebetulan orang ya. Ibu akan memakmurkan orang yang MLM. Mendingan gak usah. Oh gitu. Walaupun itu sudah cocok dengan produknya gitu. Bukan masalah itu ya, karena dengan orang itu membeli ataupun jadi anggota itu akan memakmurkan sistem itu dan pasti ada yang merugi nanti di sini. Sistem MLM itu sejatinya akan merugikan orang-orang yang jadi downline di bawah gitu. Walaupun saya bukan membernya ya. Walaupun bukan membernya. Coba kalau ibu nggak beli itu nggak makmur tuh MLM. Lama-lama akan mati gitu. Akhirnya zolimi orang lain nggak ada. Tapi kalau ibu beli terus sistemnya tetap ada. Gitu. Ini kebetulan juga orang tua sama mertua juga cocok dengan itu. Jadi kadang saya suka beliin memang. Ya, kalau ada yang produk yang lain itu bukan darurat, itu juga bukan kebutuhan seperti primer gitu, ya cari yang lain lah. Oh, walaupun saya belinya lewat online dan itu saya nggak tahu member atau bukan, tetap nggak boleh juga ya, Bang? Kalau tahu itu produk MLM baiknya tidak dibeli. Waroknya itu, waroknya saya nggak haramkan total, tapi waroknya seperti itu, hati-hatinya. Kehati-hatian. Oh iya. Baik. Oh, iya. Terima kasih atas jazakallahu khairan. Baik, saya baca dulu dari YouTube, nanti saya balik lagi ke ini. Ustadz, menggunakan aplikasi Dana boleh nggak Ustadz? Di aplikasi itu bisa mengirim uang antar bank bebas biaya administrasi, apakah tetap boleh menggunakan jasanya? Masih boleh. Saya masih pakai ini Dana, itu solusi untuk daripada pakai kartu kredit. Kalau bayar-bayar aplikasi di Apple itu bisa pakai Dana tadi. Ya, bisa jadi solusi ya, nggak masalah. Dana itu seperti kita punya dompet online gitu. Jadi tidak mesti simpan di dompet sendiri, tapi ditanam saldo di situ. Suatu waktu butuh untuk belanja di mana bisa pakai aplikasi Dana.
Mana nih pertanyaan awal nih. Ketika saya bangun tidur, saya mendapati di celana saya ada sedikit basah. Terus namun saya ragu apakah sedikit basah tersebut keluar mani ataukah madhi. Asalnya mani dulu ya, keluar seperti ini asalnya mani dulu. Karena saya masih dalam keadaan ragu telah keluar mani ataukah madhi, sehingga saya kemudian hanya membersihkan kemaluan saja. Baiknya sikapnya langsung mandi saja. Kalau bangun tidur merasakan ada yang basah, itu lebih aman di situ ya. Jadi praktekkan seperti itu saja. Wallahu a'lam. Terus, apakah boleh memakai aplikasi transfer antar bank? Saya pernah jawab di salah satu kajian di Harta Muamalah Kontemporer. Setelah saya tanya-tanya pada yang mengerti hal ini, dari sisi transaksi tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam masih boleh digunakan. Baik, ada telepon langsung monggo. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, cut. Menambahkan jika haid lagi maka terus ya enggak ini jelas. Hukum sholat dua berjamaah Ustadz, tempat kami setiap ahad mengadakan kajian, setelah itu dilakukan sholat dua berjamaah. Baiknya sholat dua sendiri-sendiri, asal sholat sunnah itu sendiri-sendiri. Mandi junub apakah pada saat mengguyur badan boleh menyentuh daerah kelamin? Ya baiknya tidak tersentuh daerah kelamin lagi, maka sebelum mandi baiknya sudah cuci kemaluan biar kelaminnya tidak disentuh lagi. Saya mengikuti organisasi keagamaan dan organisasi tersebut masih jauh dari syariat seperti ikhtilat, memainkan musik juga. Apakah saya harus keluar atau merubah organisasi tersebut? Kalau tidak bisa merubah, mendingan keluar. Ada telepon lagi? Monggo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Amin. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan. Boleh Ustaz, gimana kalau misal apa namanya tuh menggunakan seperti aplikasi BRI Link dan lain sebagainya itu dia akan transisinya menggunakan bisa terima atau transfer seperti itu Ustaz. Itu gimana hukumnya Ustaz? Apa tadi aplikasi BRI Link? Ya enggak masalah. Dari sisi apa masalahnya? Apakah itu nggak termasuk ada sistem ribanya gitu? Karena di situ kan ada apa namanya itu penggunaan BRI Link, kemudian di situ ada apa namanya itu ada sistem kita istilahnya terima jasanya seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Maksudnya gimana? Saya belum paham nih. Saya juga belum tahu pasti, cuman iya, saya juga belum tahu pasti, kamu nggak terangkan detail ya. Apa maksud soal gitu? Yang penting soal jelas saja, saya bisa jawab. Kalau soal nggak jelas, saya salah jawab nanti. Oh gitu ya Ustaz. Iya, pastikan dulu soalnya, ya baru tanya lagi. Baik. Tadi kalau junub tidak boleh membaca Al-Quran. Iya betul. Apakah membaca Al-Quran via HP juga tidak boleh? Ya mandi dulu lah baru baca Al-Quran. Kan mudah sebenarnya. Kenapa pertanyaan ini muncul nggak disuruh mandi dulu gitu? Kan sudah selesai masalahnya. Karena junub itu lebih mudah untuk segera mandi junub dibandingkan dengan haid. Ya haid itu tunggu darah berhenti dulu. Baik, satu lagi lewat telepon silakan. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umur Aisyah Ustaz. Silakan Umur Aisyah, lama nggak telepon. Ya monggo. Ustaz, apa nih Ustaz? Ya. Ini kan anak kan biasanya habis itu mandi junub itu kan biasa ya kayak pertama kan cuci tangan, terus kemaluan, terus ini kan ya mandi gitu. Habis mandi wudhu mandi, terus habis itu anak mau wudhu lagi itu nggak apa-apa itu Ustaz? Tidak perlu, harusnya sudah wudhu yang pertama tadi Umur Aisyah. Gitu. Karena Umur Aisyah sudah hilangkan hadas besar, maka hadas kecil otomatis sudah hilang. Ngapain wudhu lagi? Oh, Ustaz, ini apa nih? Kan habis ini mandi junub selesai nih Ustaz nih. Perlu untuk nunggu 24 jam dulu untuk sholat atau begitu tuh langsung Ustaz? Sebentar, ini berhenti haid? Iya, berhenti haid. Cuma nanti kalau misalkan anak udah mau mulai sholat lagi, ini kan mau cek lagi, biasanya kan buang air kecil dulu nih Ustaz. Biasanya itu tuh keluar lagi tuh Ustaz.
itu gimana ya Ustaz? Kan Raisa lebih paham tanda-tanda berhentinya. Ya, cuman kan kalau itu kan kalau misalkan nih, ini keluar nih, ternyata selesai nih, terus kan keluar lagi terus Ustaz nih. Anak biasanya tuh sampai 3 kali tuh mandi itu tuh mandi apa? Mandi besar itu sampai 3 kali untuk memastikan itu loh Ustaz. Emangnya nggak ada tanda-tanda khusus ya untuk setiap wanita gitu ya? Nah ini Ustadz, kemungkinan kalau anak kan kayaknya beda gitu ya, maksudnya kan. Nggak tahu itu siklus haidnya setelah KB lepas itu beberapa tahun yang lalu itu jadi seperti ini Ustadz. Itulah ya KB itu kayak gitu ya memang ya. Merubah siklus hormonnya itu. Jadi gimana? Apa sekali aja mandi junub nanti kalau pas keluar lagi nggak perlu mandi atau mandi lagi gitu? Kalau saya sih pakai kaidah begini, ada darah tidak sholat, ya berhenti sholat. Kalau keluar lagi darah berarti kembali lagi. Kalau keluar darah tidak sholat, kalau berhenti darah maka kembali lagi sholat. Gitu aja kaidahnya. Oh begitu. Ini kaidah dari Syekh Ibnu Taimiyah, ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin, Syekh As-Sa'di, ulama-ulama belakangan karena ngikut pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi tidak pakai patokan nunggu sampai 24 jam enggak. Baik. Gitu ya? Iya Ustaz. Cukup. Syukran Ustaz, jazakumullah. Waalaikumsalam. Baik, saya balik ke Zoom terakhir, silakan. Baik Ustaz. Bapak Ismail Saputra, silakan boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ingin bertanya, kalau kita taubat itu apakah kita harus mandi junub? Kalau kita apa? Taubat. Ya. Taubat terus? Apakah kita harus mandi junub? Tidak. Tidak. Salat sunah taubat. Kalau sunah taubat cukup wudhu saja. Iya. Setiap kita berbuat dosa apa kita selalu salat sunah taubat? Tidak juga. Yang syarat paling utama untuk taubat adalah pertama menyesal, kedua kembali taat, ketiga bertekad tidak mau diulangi lagi. 3 ini terpenuhi maka taubat dikatakan dia sudah lakukan. Namun kalau 3 ini dipenuhi walaupun dia lakukan sholat sunnah, 3 ini tidak dipenuhi walaupun dia lakukan sholat sunnah taubat, tidak diterima taubatnya. Kuncinya 3 itu. Tidak mesti harus sholat sunnah taubat. Tidak mesti harus sholat sunnah taubat. Satu lagi Ustaz. Iya. Namanya saya kan ini ya ojol gitu kan. Iya. Online gitu. Iya. Saya sebagai driver, apakah saya boleh menerima orderan GoFood atau GrabFood? Jenengan masih boleh. Saya sebagai driver boleh. Sebagai driver boleh. Sebagai konsumen dia tidak boleh bayar dengan GoPay-nya ataupun pembayaran yang ada deposito saldo. Kalau gitu. Kita menerima orderan GoFood itu ada promo, boleh nggak kita sebagai driver mengambilnya atau nggak boleh? Pendapatnya halal atau haram? Nah ini saat ada promo aja ini jadi masalah. Karena itu bukan diberikan oleh merchant atau toko, tapi diberikan oleh pihak GoPay-nya. Oh begitu. Iya. Jadi kita lebih baik hati-hati. Untuk yang masa promo. Iya. Itu hanya GoFood atau orderan ini? Orderan yang di situ pembayarannya dengan memakai saldo, GoPay dan semisalnya. Baik ya, baik. Satu lagi terakhir dari Zoom, monggo. Ustaz, dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Baik. Saya izin bertanya Ustaz, berwudu di apakah setelah selesai berhubungan intim ketika ingin berwudu apakah harus disertai dengan mencuci kemaluan atau boleh tidak Ustaz? Iya, baiknya disertai dengan mencuci kemaluan kemudian berwudu, itu yang lebih bagus. Jangan cuma sekedar berwudu saja. Satu lagi dari chat, silakan. Dari chat lagi, Bismillah izin bertanya Ustaz,
Apakah mandi junub berbeda dengan mandi setelah selesai haid? Syukran, Ustaz. Sebagian ulama membedakan, seperti dalam mazhab Hambali, membedakannya dari sisi kalau untuk mandi haid harus melepas ikatan rambut. Tetapi pendapat jumhur ulama lebih tepat di sini karena ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika dia melihat Abdullah bin Amr bin Al-As itu salah dalam memberikan fatwa. Abdullah bin Amr bin Al-As itu memberikan fatwa kepada para wanita kalau mandi apapun hendaklah melepas ikatan rambut. Berarti mandi haid ataupun mandi junub juga sama gitu. Kemudian Aisyah tegur. Aisyah bilang, ini aneh banget si Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Kenapa dia tidak minta wanita-wanita saja sekalian untuk botakin kepalanya gitu biar nggak repot ngurus rambut maksudnya. Ya saya sendiri, kata Aisyah, saya sendiri itu pernah mandi, ada Nabi SAW di situ pernah mandi bareng Nabi. Saya ketika mandi junub kayak gitu tidak melepas ikatan rambut saya dan itu tidak masalah. Dan ini jadi dalil jumhur ulama, baik mandi haid, mandi junub, itu disunahkan saja melepas ikatan rambut tidak sampai derajat wajib. Namun kalau untuk mazhab Hambali menganggap harus untuk melepas ikatan rambut tadi untuk mandi haid. Tapi yang tepat tadi pendapat jumhur sebagaimana ada riwayat Aisyah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang kita bahas malam ini ya. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Mudah-mudahan sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Insyaallah besok malam ketemu lagi. Masih fikih keluarga. Dan bisa nanti bertanya umum bebas ya. Karena saya yakin ada pertanyaan-pertanyaan yang butuh ditanyakan, tidak masalah. Walaupun mungkin kalau ada yang prioritas sesuai dengan materi lebih bagus. Besok kita sudah masuk pada bahasan tentang mahar. Jadi yang untuk rekan-rekan muda ini mau tahu mahar-mahar bentuknya itu bagaimana, kita akan pelajari besok insyaallah di kitab Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan ya, semoga semuanya sehat panjang umur dan Allah selamatkan kita dari berbagai macam penyakit, selamatkan kita dari wabah, selamatkan kita dari berbagai keburukan dalam masa pandemi ini, memberikan kita kelancaran rezeki, memudahkan kita untuk semua urusan dan kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.